Halo, di video kali ini saya akan membuat sebuah perkenalan terhadap Unity, yaitu mengenai komponen dan UI-nya secara singkat. Baik, pertama saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat sebuah project baru di dalam Unity. Pertama kita ke Unity Hub terlebih dahulu, lalu di bagian projects kita klik New. Lalu di bagian templates kita pilih antara 3D atau 2D atau sesuai dengan kebutuhan. Lalu di bagian project name silahkan diberi nama. Di sini saya akan memberikan nama beta. Lalu untuk locationnya tinggal ditentukan. Di sini saya sudah menentukan direktorinya, yaitu di data E, di folder multimedia, di folder Unity, dan di folder test. Lalu kita klik select folder, lalu kita klik create. Baik, kita tunggu sebentar. Proses ini akan memakan waktu sekitar kurang lebih tidak sampai 1 menit sih. Oke, kita sudah di bagian dalam dari aplikasi Unity. Adapun tentang UI-nya, kita akan mengenalinya satu-satu. Yang pertama di sini ada menu interface Unity, yaitu pertama ada file yang dimana fungsinya berisikan tentang untuk membuat project game baru, menyimpan project, konversi, serta upload data project. Lalu ada edit yang digunakan untuk melakukan perubahan terhadap game yang sementara kita bangun. Jadi ada seperti select all, cut, copy, rename, dan delete, dan sebagainya. Lalu ada bagian aset yang kita gunakan untuk mengimport aset atau ekspor aset. Di sini kita create aset, lalu kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita, lalu reimport, refresh, dan sebagainya. Lalu ada menu komponen yang dimana menampilkan menu-menu komponen yang kita butuhkan. Lalu ada menu window yang digunakan untuk mengatur tampilan jendela pada lembar kerja Unity saat kita menggunakannya. Lalu ada help yang dimana isinya menampilkan informasi seperti about Unity, manual, scripting, revenge, dan sebagainya. Lalu kita akan berkenalan dengan tab-tab pada Unity. Yang pertama itu ada tab scene di bagian sini, yang dimana terdiri dari ini. Yang pertama ada hand tools, yaitu untuk menggerakkan posisi sudut pandang di dalam scene. Nah, seperti ini kita bisa mengubahnya. Lalu ada move tools, yang dimana kita bisa menggerakkan objek. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita select dulu objeknya. Nah, kita bisa menggerakkannya. Lalu ada tools rotate, yang dimana untuk merotate objek yang kita pilih. Nah, di sini saya akan merotate. Nah, dimana tampak sudah berotate ya, karena di sini ada objek lamp. Jadi ketika saya rotate ke atas, maka scene-nya akan tampak gelap di bagian bawah. Lalu ketika saya rotate kembali ke bawah, maka akan tampak terang. Lalu ada scale yang digunakan untuk mengatur scale, sehingga kita bisa menggunakan klik tengah pada mouse untuk menggantikan hand tool, alternatif hand tool maksudnya. Jadi ketika kita ingin merotate-nya, cukup klik kanan pada mouse. Nah, di sini kita bisa scale-kan. Lalu untuk rect tool, digunakan untuk mengubah komponen dari sudut pandang 2D. Seperti ini nanti.
Lalu ada move, rotate, or scale selected objects, yang dimana ini adalah rangkuman dari move, rotate, dan scale tools yang di dalam satu tools, jadi tidak perlu klik berganti-ganti, cukup dalam satu klik kita sudah bisa menggunakan 3 tools. Oke. Lalu ada editor tools. Nah, di sini ada custom tools available. Lalu kita akan ke bagian ini, hierarki, yang dimana akan menampilkan objek-objek yang ada pada project kita. Jadi di sini sudah ada 2 project secara default, yaitu main camera dan directional light. Lalu ada tools pada bagian scene, yang dimana di sini ada 2D, yaitu untuk mengubah perspektif antara 2D dan 3D. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu ada toggle the visibility of the grid. Di sini kita bisa menghilangkan grid pada scene. Nah, cukup klik saja, maka gridnya akan menghilang. Lalu ada number of hidden object, yaitu mengetahui berapa jumlah objek yang terhidden. Lalu di sini ada toggle skybox, yaitu untuk menambahkan efek seperti fog, flares, dan sebagainya. Lalu di sini ada toggle audio untuk memilih opsinya antara on atau off. Lalu ketika kita memilih objek atau selectnya, maka akan muncul inspektor yang mana menampilkan value-value dari suatu objek. Di sini seperti position, rotation, scale, lalu ada clear box, projection, dan sebagainya, tergantung dari objek itu masing-masing. Lalu di bagian bawah sini ada project, bagian project yang dimana menampilkan aset yang ada pada folder, lalu package apa saja yang tersedia. Oke, mungkin ada satu lagi. Di sini adalah ada game perspektif yang dimana akan menampilkan scene kita ketika scene ini dijalankan dalam mode game. Jadi perspektif yang ditampilkan adalah ketika game tersebut sedang dijalankan. Baik, mungkin sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf.